Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 10. Biarpun lengan kanannya sudah lumpuh dan dia hanya mampu melawan dengan pit di tangan kirinya, namun Chong San masih mengamuk hebat sehingga pitnya berhasil melukai pundak Hek bin Tianxin. Sungguh pun dia sendiri telah menerima pukulan-pukulan dengan senjata lawan yang membuat pakaiannya robek-robek dan penuh darah. Jahanam Yap Chong San, mampuslah! Bu Lengqi yang marah sekali karena tadi dia hampir celaka oleh pit di tangan Chong San, menggerakkan tangan kirinya dan sinar hijau menyambar. Pada saat itu, Chong San sedang terhimpit karena Toat Beng Hoatsu yang marah jubahnya robek sudah mendesaknya, maka pendekar ini tidak dapat menghindarkan diri lagi dari sambaran Siang Tok Soa, pasir beracun wangi, yang disambitkan oleh Bu Lengqi dari jarak dekat. Aduh! Dia berseru ketika pasir itu memasuki dadanya. Hidungnya mencium bau yang wangi sekali dan tahulah dia bahwa nyawanya takkan tertolong lagi. Dengan sekuat tenaga dia menyambitkan pitnya ke arah lawan yang terdekat, yaitu Bantok Choaong. Begitu hebat sambitan ini sehingga biarpun Bantok Choaong meloncat ke atas, tetap saja pit yang tadinya dimaksudkan oleh penyambitnya untuk menembus dadanya itu masih menembus betisnya. Au, setan kau! Bantok Choaong menubruk dan pedang ularnya membacok. Chong San mengelak, akan tetapi kurang cepat dan pinggangnya robek. Dengan luka parah ini Chong San masih belum roboh, melainkan menubruk ke arah jenazah istrinya dan memeluk istrinya. Yanchu, tunggu. Yanchu! Dengan tubuh istrinya dalam pelukan ketat, pendekar ini menghembuskan napas terakhir. Suami istri pendekar gagah perkasa yang saling mencinta dan yang sepanjang hidupnya banyak mengalami kemalangan itu tewas dalam keadaan menyedihkan sekali bagi yang melihatnya. Menjemukan. Bu Lengqi yang masih marah itu menendang mayat Chong San. Mayat itu terlempar, akan tetapi mayat Yanchu juga ikut terbawa, ternyata bahwa pelukan Chong San itu ketat sekali, seolah-olah sampai mati pun dia tidak mau melepaskan istrinya dan lengannya telah menjadi kaku. Hahaha, mesra-mesra, aug, Bantok Choaong mencabut pit dari betisnya dan mengobati lukanya. Suhu. Subo. Cui Lin yang masih memondong tubuh In Hong menangis mengguguk sambil berlutut di atas lantai. Di luar pintu tampak Po Ama berlutut, wajahnya pucat sekali, matanya terbelalak dan mulutnya mewek-mewek menahan tangis saking ngeri dan takutnya. Dia tadi bersama Cui Lin berlari-lari pulang ketika mendengar laporan seorang tetangga bahwa di rumah keluarga Teng terdengar rebut-ribut seperti orang berkelahi. Bocah ini murid mereka, tidak boleh hidup. Bu Lengqi berkata dan samurainya sudah menggetar di tangannya. Molly, jangan. Sayang kalau dibunuh begitu saja. Berikan kepadaku sebelum dibunuh. Yang berkata demikian adalah Hek bin Tianxin Lo Ekbu. Bu Lengqi membuang ludah. Laki-laki kotor. Masa kau tidak mau mengalah kepadaku? Kalau mau bunuh bayi itu, bunuhlah. Akan tetapi sayang kalau darah ini dibunuh begitu saja. Aku bukan seorang mata keranjang, akan tetapi melihat kemulusan seperti ini disia-siakan dan dibunuh tanpa dimanfaatkan, sungguh amat sayang. Bu Lengqi membuang muka dengan sebal, sedangkan Kuyeng Niochu cemberut. Kedua orang wanita yang sudah banyak melihat kepalsuan laki-laki terhadap wanita ini merasa muak dan kebenciannya terhadap pria bertambah dengan sikap si muka hitam itu. Cui Lin yang mendengar percakapan itu mengangkat mukanya yang pucat, memandang kelima orang pembunuh keluarganya dan gurunya itu. Dia maklum bahwa melawan akan percuma. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan In Hong. Perintah gurunya terakhir adalah menyelamatkan atau melarikan In Hong. Akan tetapi dia tidak dapat lari dan sekarang dia harus menggunakan segala usaha untuk menyelamatkan putra gurunya. Dia tidak takut lagi, yang ada hanya benci. Dendam sedalam lautan yang sukar untuk ditebusnya, mengingat betapa lihainya kelima orang itu. Akan tetapi, yang terpenting adalah menyelamatkan In Hong. Dia bangkit berdiri dengan In Hong di pelukannya. Suaranya tidak gemetar takut ketika dia berkata, "Ampuni anak kecil yang tak berdosa ini. Aku bersedia mentaati perintah kalian, biar disuruh mati sekalipun, asal adikku ini diampuni dan dibiarkan pergi bersama Ko Ama." Hahaha, Nona manis, engkau tabah sekali. Benarkah engkau bersedia menurut kehendakku?
Si muka hitam yang buruk rupa itu terkekeh dan bertanya. Asal adikku dibebaskan. Cui Lin mengangguk. Anak itu tentu anak mereka. Orangku dahulu mengatakan bahwa ketika mereka menyerbu, Gu Yanchu sedang mengandung. Anak ini harus dibunuh, kalau tidak, kelak hanya akan mendatangkan kerepotan saja, kata Kui Eng Niochu. Cui Lin terkejut. Cepat dia memutar otaknya dan berkata nyaring dengan nada mengejek. Ai, orang-orang lihai macam kalian takut kepada seorang anak bayi, takut kalau kelak membalas dendam. Tak kusangka kalian penakut seperti itu. Budak hina. Kui Eng Niochu menggerakkan tangan menampar, akan tetapi Hek Bin Tianxin sudah meloncat ke depan menghalangi. Niochu, tidak boleh dia dibunuh dulu sebelum aku selesai dengannya. Kau hendak membelanya? Kau kira aku takut kepadamu, Hek Bin Tianxin? Kui Eng Niochu membentak. Takut atau tidak bukan urusanku, akan tetapi tadi sudah kunyatakan bahwa aku tidak ingin melihat gadis ini dibunuh begitu saja. Kalau begitu, majulah. Si bayangan hantu menantang. Toat Beng Hoatsu terbatuk-batuk. Apakah kalian ini anak-anak kecil yang karena urusan sepele saja hendak saling hantam? Ditegur demikian oleh orang tertua di antara mereka, keduanya mundur lagi, dan Hek Bin Tianxin berkata kepada Cui Lin. Darah manis, siapa takut kepada bocah itu? Biarkan dia hidup dan belajar 100 tahun, kami tidak akan takut. Siapa bilang Hek Bin Tianxin Lo Ek Bu takut akan pembalasan seorang anak bayi? Entah kalau yang lain takut. Sombong. Aku pun tidak takut. Si bayangan hantu membentak. Hihihik, biarkan bayi itu besar, kelak masih belum terlambat kita membunuhnya. Ingin aku melihat bagaimana dia hendak membalas dendam, kata pula Bu Lengci. Hek Bin Tianxin tertawa bergelak. Nah, begitulah sikap orang gagah. Tak takut dan pantang mundur menghadapi tantangan pendendam. Nona, benarkah kau akan menurut segala perintahku kalau kami membebaskan bocah itu? Aku Tan Cui Lin adalah keturunan orang gagah dan murid pendekar perkasa. Sekali bicara tidak akan ditarik kembali. Cui Lin yang sudah mengambil keputusan tetap untuk menyelamatkan In Hong sebagai perbuatan terakhir itu menjawab dengan sikap gagah. Hahaha, bagus. Kalau begitu, hayo kau tanggalkan semua pakaianmu, bertelanjang bulat di depan kami. Hek Bin Tianxin memerintah. Dapat dibayangkan betapa perasaan seorang dara berusia 16 tahun seperti Cui Lin mendengar perintah biadab seperti itu. Hampir pingsan membayangkan betapa dia harus menanggalkan semua pakaian di depan mereka. Penghinaan yang tiada taranya bagi seorang dara. Akan tetapi ketika dan bulat didorong putus asa dan kedukaan melihat semua orang yang dikasihinya tewas, dia menjawab dengan suara tenang. Bebaskan dulu adikku. Biarkan dia dibawa pergi Po Ama. Po Ama, bawa pergi In Hong, jaga baik-baik dan hati-hatilah memelihara dia. Dapat lari dan sekarang dia harus menggunakan segala usaha untuk menyelamatkan putra gurunya. Dia tidak takut lagi, yang ada hanya benci. Dengan tubuh menggigil Po Ama menerima In Hong dari tangan Cui Lin, memodongnya lalu bergegas pergi keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Setelah melihat Po Ama pergi tak tampak lagi, Cui Lin melangkah maju dan perlahan-lahan, jari-jari tangannya mulai menanggalkan pakaiannya, satu demi satu. Dia sengaja melakukan ini dengan lambat sekali karena dia hendak menarik perhatian mereka dan memberi kesempatan kepada Po Ama untuk lari jauh di tempat yang aman. Tidak akan sukar bagi Po Ama untuk bersembunyi dan andai kata iblis-iblis ini melanggar janji, belum tentu mereka akan dapat mencari Po Ama di kota sebesar Taigoan. Andai kata keadaan tidak seperti itu, dan hatinya tidak seduka itu, agaknya sampai mati pun dia tidak akan sudi menanggalkan pakaian, lebih baik dia mati. Akan tetapi, perasaan duka membuat perasaan lain membeku, lupa akan rasa malu dan lain-lain, yang ada hanyalah keinginannya untuk menyelamatkan In Hong didorong perasaan duka dan sengsara. Kui Eng Niochu dan Siang Tok Moli membuang muka. Menyebalkan, perempuan hina. Siang Tok Moli Bu Lengci berkata. Perempuan tak tahu malu seperti pelacur. Kui Eng Niochu juga memaki. Akan tetapi Hek Bin Tianxin Lo Ek Bu menonton pertunjukan itu dengan mata melotot. Makin lambat darah muda itu menanggalkan pakaian, makin menarik dan menggairahkan, menimbulkan nafsu birahi yang berkobar-kobar.
Toat Beng Hoatsu hanya terbatuk-batuk sama sekali tidak tertarik, juga tak membenci pertunjukan yang baginya sudah tidak ada daya penariknya sama sekali itu. Akan tetapi Bantok Choong juga tertarik dan tersenyum kagum. Betapa hati pria tidak akan terpesona menyaksikan tubuh darah muda yang ranum itu tampak sedikit demi sedikit seperti itu? Akhirnya Cuilin telah menanggalkan seluruh pakaiannya. Seperti seorang wanita berpengalaman yang biasa menggoda pria, darah remaja yang masih mentah ini dan yang menjadi matang karena himpitan duka itu mencabut tusuk konde, membiarkan rambut yang hitam panjang itu terurai lepas di atas kedua pundaknya. Aduh, Nona manis, engkau hebat sekali. Hekbin Tianxin meraih pinggang darah itu dan menarik lalu memeluknya. Tanpa malu-malu lagi dia menciumi bibir Cuilin. Darah itu hampir pingsan. Selama hidupnya belum pernah dia melakukan semua itu dan belum pernah dicium pria, dalam mimpi pun belum. Kini, muka yang hitam kasar itu menciumnya, membuat dia hampir muntah. Akan tetapi dia mengeraskan hati, memejamkan mata agar tidak melihat muka hitam berkilat itu, tangannya bergerak. Manis, cantik jelita, Aug. Hekbin Tianxin berteriak dan cepat mengerahkan sinkang ke ulu hatinya, tangannya dengan jari tangan miring menghantam kepala Cuilin. Trak! Tanpa dapat mengeluh lagi, tubuh Cuilin terpelanting dan roboh dengan kepala retak dan tewas seketika. Hekbin Tianxin menyumpah-nyumpah ketika dia mencabut tusuk konde yang hampir saja membunuhnya itu dari ulu hatinya. Untung dia cepat mengerahkan sinkang sehingga tusuk konde itu hanya masuk sedalam 3 senti saja. Sambil mengobati lukanya dia memaki-maki. Perempuan jahat. Curang. Mana anak kecil itu? Harus dibunuh sekali, teriaknya sambil mencak-mencak. Kuyeng Niochu dan Siang Tok Moli tertawa terkekeh-kekeh dengan hati girang sekali. Rasakan kau sekarang, laki-laki kotor. Bulengci bersorak. Wah, sayang. Kalau tidak mati, mau rasanya aku mengambil darah ini sebagai murid, kata si bayangan hantu. Orang-orang berkerumun di depan rumah keluarga kakek Teng ketika 5 orang aneh ini meninggalkan rumah itu. Tadi Po Amha yang membawa lari In Hong, setelah tiba di luar dan bertemu dengan orang-orang, tidak dapat berkata apa-apa kecuali suara lirih. Pembunuhan. Pembunuhan, tanpa berhenti menoleh dan tidak peduli pertanyaan orang, melainkan terus melarikan diri, memeluk anak itu erat-erat. Karena inilah, maka orang-orang berkumpul di depan rumah itu. Ketika mereka melihat 5 orang aneh itu keluar dengan sikap angkuh dan seenaknya, tidak ada yang berani bertanya. Setelah 5 orang itu pergi, barulah berbondong-bondong mereka memasuki rumah. Dapat dibayangkan betapa gegernya ketika mereka melihat bahwa rumah itu penuh dengan darah dan mayat berserakan. Mayat-mayat dalam keadaan mengerikan sekali, terutama Cuilin yang mati dalam keadaan telanjang dan kepala pecah. Banyak yang tidak kuat menyaksikan dan ada yang jatuh pingsan, ada pula yang jatuh berlutut karena kedua kaki terasa lemas dan lumpuh. Akan tetapi ada beberapa orang yang cepat lari keluar untuk mengejar 5 orang aneh itu. Setibanya di luar, tidak ada nampak bayangan seorang pun di antara 2 orang wanita dan 3 orang kakek yang menyeramkan tadi. Tentu saja mereka segera lari melapor kepada yang berwajib dan gegerlah kota Taigoan, apalagi karena kakek Teng terkenal sebagai orang terhormat, bekas pengawal kaisar. Kejam sekali. Bukan manusia. Lebih kejam daripada iblis. Demikian komentar para penduduk Taigoan. Dan agaknya ada pula para pembaca yang memberi komentar seperti itu. Kejamkah 5 datu kaum sesat itu? Tentu saja kejam sekali. Akan tetapi marilah kita menyelidiki keadaan kita manusia hidup ini. Bukankah kita ini dengan cara masing-masing, menurutkan pendapat masing-masing, juga merupakan orang-orang yang kejam? Mari kita tengok di sekeliling kita. Bukankah hidup manusia ini penuh dengan segala macam kejahatan? Pembunuhan terjadi di mana-mana. Ada pembunuhan karena perkelahian, karena perampokan, karena kebencian, karena permusuhan, karena iri dan sebagainya. Banyak pula pembunuhan massal karena perang. Perang antar bangsa yang pada hakikatnya mencerminkan perang dan pertentangan antar kelompok, antar perorangan, dan akhirnya bersumber pada pertentangan dalam diri kita masing-masing. Tidak kejamkah kita kalau kita mengiri kepada atasan dan menghina kepada bawahan? Kalau kita suka kepada yang baik dan jijik terhadap yang buruk, termasuk manusia.
Tidak kejamkah kita kalau milik kita berlimpah dan berlebihan dan hati kita tidak terusik sama sekali melihat sesama manusia kurang makan, kurang pakaian dan tiada tempat tinggal seperti kaum gembel dan gelandangan? Tidak kejamkah kita kalau untuk sebuah kedudukan saja kita sampai hati untuk saling jegal, saling fitnah, saling benci, dan saling bunuh? Kalau kita mau belajar mengalihkan pandangan kita ke dalam diri sendiri, mau mengenal keadaan hati dan pikiran sendiri secara jujur, akan tampaklah bahwa selain kejam, kita pun munafik-munafik besar. Mulut bicara tentang saling kasih antar manusia, namun mata memandang penuh iri dan benci, tangan di kepal siap saling hantam, hanya untuk memperebutkan uang, kedudukan, nama dan juga memperebutkan kebenaran bukan lain hanyalah kebenaran diri sendiri masing-masing dan karenanya menjadi kebenaran palsu. Mari kita ingat betapa kejamnya kita ini. Digigit seekor nyamuk ingin membunuh semua nyamuk, berdasarkan dendam dan kebencian. Berdasarkan jijik dan takut terkena penyakit, kalau bisa semua lalat dibasmi. Berdasarkan nafsu makan enak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesehatan, kita membunuh segala binatang untuk kita makan bangkainya. Tidak kejamkah kita? Apakah alasan bahwa semua itu sudah umum, dapat dipakai untuk menghapus kekejaman ini? Dapatkah kita berusaha menghapus kekejaman? Dengan ilmu apapun tidak dapat. Karena keadaan bebas dari kekejaman bukanlah keadaan yang dibuat dan diusahakan. Orang tidak akan mungkin dapat berhasil kalau dia berusaha menjadi orang baik. Usaha menjadi baik hanya menjadikan orang munafik yang merasa diri baik, dan segala usaha dan keinginan selalu mengandung pamrih atau tujuan yang kesemuanya bersumber kepada keuntungan lahir maupun batin bagi diri pribadi. Kekejaman akan terhapus apabila kita mengerti sampai ke akarnya mengapa kita kejam, apabila kita mengenal keadaan diri kita pribadi, mengenal gerak pikiran dan hati kita pribadi. Marilah kita bersama mulai dari detik ini juga. Karena hidup adalah dari detik ke detik. Hidup adalah sekarang ini. Perubahan adalah saat ini, bukan ingin mengubah namun perubahan yang terjadi dengan sendirinya setelah kita membuka mata, waspada penuh kesadaran mengenai keadaan kita lahir batin, keadaan sekeliling kita. Apa kemarin? Sudah lalu. Hanya menimbulkan kenangan yang mengeruhkan pikiran. Apa besok? Bukan urusan kita. Hanya menimbulkan bayangan hayal yang melahirkan kekhawatiran dan ketakutan. Yang penting sekarang, saat ini. Mari kita kembali ke Xiao Limsi. Di kuil itu telah dipersiapkan untuk menerima tamu yang diduga tentu akan membanjiri kuil itu untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Tiang Pek Hosiang dan Tian Le Huisio. Yap Kun Leong masih berada di kuil itu karena dia mau membantu sampai upacara pembakaran jenazah dan penguburan selesai. Selain ini, dia pun hendak menanti ayah bundanya karena menduga bahwa sekali ini ayah bundanya pasti akan datang ke Xiao Limsi. Tiang Pek Hosiang adalah guru ayahnya, mustahil kalau ayahnya tidak datang mendengar gurunya meninggal dunia. Dan ayahnya pasti akan mendengarnya karena berita ini tentu tersiar luas di dunia Kang Ou. Juga dia ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou yang diduga akan membanjiri kuil itu. Kasihan sekali pemuda ini. Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa ayah bundanya yang dirindukannya itu telah tewas kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kun Leong merasa gembira sekali melihat tokoh-tokoh Kang Ou mulai berdatangan. Dia telah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun yang bertubuh tegap dengan dada bidang penuh kesehatan dan kekuatan. Wajahnya tampan dan kepala gundulnya sama sekali tidak menyuramkan ketampanan wajahnya bahkan memberi ciri ketampanan yang khas. Sinar matanya berubah-ubah, kadang-kadang lembut seperti mata kanak-kanak, kadang-kadang bersinar tajam dan keras. Mata itu lebar, sesuai dengan dahinya yang lebar dan kepalanya yang bulat. Alisnya hitam tebal berbentuk golok, hidungnya mancung dan mulut serta dagunya membayangkan watak kuat dan kemauan membaja. Perangainya juga aneh dan berubah-ubah. Kadang-kadang dia pelamun, pendiam seperti orang pemurung, akan tetapi ada kalanya dia lincah jenaka penuh kegembiraan dan kalau sudah begini, muncul pula kenakalannya seperti ketika masih kanak-kanak. Karena dia berdiri seperti orang berjaga di ruangan tamu di mana ketua Xiao Limpai sendiri menerima tamu, maka dengan jelas dia dapat melihat tokoh-tokoh Kang Ou yang disebutkan namanya setiap kali menghadap ketua Xiao Limpai kemudian bersembahyang di depan kedua peti jenazah. Yang datang adalah tokoh-tokoh besar, utusan partai-partai Kunlun Pai, Butong Pai, Huasan Pai dan lain-lain partai persilatan yang terkenal. Juga banyak dari perkumpulan-perkumpulan silat,
dari perorangan yang sudah mengenal pribadi kedua orang tokoh Xiao Limpai yang meninggal dunia atau yang datang untuk menghormati Xiao Limpai. Akan tetapi hatinya kecewa sekali karena dia tidak melihat ayah bundanya. Lo Qianpui, mengapa ayah bunda Teochu belum juga tiba? Akhirnya dia tidak sabar lagi, bertanya lirih kepada Tian Kek Huixio. Huixio ketua Xiao Limpai ini menarik napas panjang. Ayahmu bukan lagi murid Xiao Limpai, andai kata berhalangan datang pun tidak mengapa. Lihat, Chia Tehiap datang. Huixio tua itu bangkit berdiri menyambut dengan wajah berseri. Mendengar disebutnya Chia Tehiap, jantung Kun Leong berdebar keras dan cepat dia mengangkat muka memandang. Sinar matanya berseri dan dia menahan senyumnya ketika dia mengenal darah cantik jelita dan gagah perkasa yang berjalan di belakang suami istri setengah tua itu. Mana mungkin dia pangling? Wajah itu masih sama cantik jelita dan berseri-seri penuh kenakalan seperti dahulu, bahkan makin cantik dan matang. Chia Giokeng, siapa lagi? Dan darah itu pun memandang kepadanya, kelihatan terkejut dan terheran yang dapat dilihat dari diangkatnya sepasang alis yang seperti bulan muda itu, sepasang mata yang jernih itu berkilat, akan tetapi darah itu segera membuang muka mengalihkan pandang dengan alis berkerut. Hampir saja Kun Leong tertawa karena dia teringat akan pertemuannya yang pertama dahulu dengan gadis itu. Mengertilah dia bahwa gadis itu tentu merasa khawatir melihat Kun Leong di situ, khawatir kalau pemuda ini akan membuka rahasianya dahulu akan wataknya yang buruk menyambut tamu dengan kurang ajar. Teringat ini, Kun Leong tersenyum penuh kemenangan. Sedikitnya, ada sesuatu yang dia kuasai, yang membuat darah itu tidak akan berani lagi berkurang ajar seperti dahulu, memandang rendah kepadanya. Bagaimana Giokeng dapat muncul di Xiao Limsi? Seperti telah diceritakan di bagian depan, darah ini disuruh menjaga adiknya di Qin Lingpai. Akan tetapi, dasar anak manja, sehari kemudian setelah ayah bundanya pergi, dia tak dapat menahan keinginannya untuk pergi. Karena gadis ini melakukan perjalanan mengejar ayah bundanya dengan cepat, maka 3 hari kemudian dia dapat menyusul mereka. Chia Keng Hong akan menegur, akan tetapi kembali istrinya yang membela anaknya. Dia sudah menyusul, biarlah dia ikut dengan kita. Disuruh menjaga rumah malah nekat menyusul. Seperti anak kecil saja engkau, Kenji. Giokeng memegang lengan ayahnya dan berkata halus manja. Maaf, ayah. Saya ingin sekali bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou untuk menambah pengalaman. Terpaksa Keng Hong tidak melarang lagi dan berangkatlah mereka ke Xiao Limsi bertiga. Setelah melalui basa-basi upacara penyambutan di mana ketua Xiao Limpai mengucapkan selamat datang dan pendekar sakti itu menyatakan duka cita atas kematian Tiang Pek Hosiang dan Tian Le Huixio, suami istri dan putrinya itu lalu memberi hormat dengan memasang hio, dupa wangi, dan bersembahyang di depan peti mati. Kemudian mereka dipersilakan duduk di tempat kehormatan sejajar dengan beberapa orang ketua partai yang berkenan hadir dan tidak mewakilkan kepada murid-muridnya. Kun Leong memperhatikan dengan pandang matanya. Pendekar sakti yang amat dikagumi dan dijunjung tinggi oleh ayah dan ibunya itu kelihatan seorang laki-laki sebaya dengan ayahnya sekarang, setengah tua dan pakaiannya sederhana sekali. Sama sekali tidak seperti para ketua partai yang datang diiringkan anak buahnya yang membawa-bawa bendera tanda partai segala. Ketua Qin Lingpai ini datang seperti orang biasa bersama istri dan putrinya, pakaiannya seperti sastrawan sederhana atau lebih tepat seperti seorang petani terpelajar, tidak membawa senjata dan kelihatannya biasa saja. Tubuhnya memang tegap berisi, wajahnya tampan dan kumis serta jenggotnya pendek, masih hitam semua. Wajah itu membayangkan kesabaran, dan hanya sepasang alisnya yang membayangkan kegagahan, alis yang tebal dan bentuknya keren. Rambutnya masih hitam, digelung ke atas dan diikat dengan sapu tangan sutera berwarna kuning tua. Bajunya yang longgar berwarna kuning muda dan celananya hitam, ikat pinggangnya juga kuning tua. Sungguh di luar persangkaan Kun Leong yang membayangkan supeknya itu sebagai seorang tokoh yang hebat dan luar biasa. Kiranya seorang yang sederhana sekali, baik pakaian, gerak-gerik maupun sikapnya. Istrinya lebih istimewa. Cantik dan penuh semangat, pakaiannya serba putih dengan hiasan warna merah dan biru di sana-sini, sikapnya agak dingin namun menambah kekerenannya. Pribadi nyonya ini jelas membayangkan kegagahan penuh, yang membuat orang merasa sungkan dan jerih untuk berurusan dengannya. Sambaran sinar matanya penuh wibawa. Melihat wajah nyonya ini, Kun Leong mendapat kenyataan betapa Giokeng mirip ibunya,
cantik, gagah, dan jelas menonjol sifat terbuka dan penuh keberanian. Dengan jantung berdebar, Kun Leong melangkah perlahan menghampiri Chia Keng Hong yang duduk dengan tenang memandang para tamu yang baru datang dan bersembahyang. Pemuda ini melihat betapa Giok Keng menengok kepadanya dan kembali alis darah itu berkerut, sinar matanya menyambar penuh peringatan. Hal ini terasa sekali oleh Kun Leong sehingga tanpa disadarinya, kepalanya yang gundul itu mengangguk. Dan dia tersenyum ketika melihat darah itu sekilas tersenyum, kelihatan lega. Maafkan kalau Tecu mengganggu, Supek. Tecu adalah Yap Kun Leong, dan merasa berbahagia sekali mendapat kesempatan berjumpa dengan Supek berdua Supek Bo. Dia berlutut di depan Keng Hong dan Biao Eng. Keng Hong dan Biao Eng terbelalak memandang kepala yang gundul itu karena ketika pemuda itu berlutut dan menundukkan muka, yang tampak hanya kepalanya yang gundul licin saja. Apa? Xiao Su, Bapak Pendeta Muda? Telinga Kun Leong menjadi merah ketika menangkap suara ketawa ditahan dari sebelah kiri. Chia Giok Keng yang menahan ketawa itu, tak salah lagi. Supek, Tecu bukan Huisio biarpun kepala Tecu gundul. Tecu Yap Kun Leong. Keng Hong memegang pundak pemuda itu. Kun Leong mengangkat muka dan melihat betapa wajah yang tampan dan gagah itu diliputi keharuan. Engkau putra Yanchu. Biao Eng juga berseru lirih. Keng Hong memberi isyarat kepada istrinya dan putrinya, kemudian bangkit berdiri. Bawa kami ke tempat sunyi agar leluasa bicara. Kun Leong mengangguk dan mendahului pergi ke ruangan samping yang sunyi. Ketua Xia Limpai melihat ini, akan tetapi hanya tersenyum saja karena dia maklum betapa pentingnya pertemuan antara paman guru dan murid keponakan itu. Setelah tiba di tempat sunyi itu, Keng Hong memegang lengan Kun Leong dan memandang dengan sinar mata tajam. Benarkah engkau Yap Kun Leong? Di mana ayah bundamu? Kun Leong menunduk dan menarik napas panjang kemudian menggelengkan kepalanya yang gundul. Tecu tidak tahu, Supek. Sudah 10 tahun Tecu tidak berjumpa dengan mereka. Biao Eng melangkah ke depan, kedua tangannya yang halus kulitnya itu meraba dagu Kun Leong, mengangkat muka pemuda yang menjadi kaget dan terheran itu. Dia memang putra mereka. Lihat. Biao Eng menggunakan telapak tangan kanan menutupi bagian atas dari muka Kun Leong, memperlihatkan hidung dan mulutnya saja. Persis Yanchu Sumai. Keng Hong berseru kagum. Dan lihat ini. Kini tangan Biao Eng menurun dan menutupi bagian bawah muka pemuda itu. Benar. Mata dan dahi itu persis Chong San, hanya bedanya dia gundul. Kun Leong, kemana saja engkau pergi? Kenapa kepalamu gundul? Agaknya engkau menjadi korban hawa beracun. Dan bagaimana pula sampai 10 tahun engkau tidak berjumpa dengan ayah bundamu? Panjang sekali ceritanya, Supek. Kun Leong menarik napas panjang dan melirik ke arah Giok Keng. Kalau dia menceritakan pengalaman-pengalamannya, apakah dia tidak harus bercerita tentang kunjungannya ke Chin Ling San? Gerakan ini dianggap oleh Keng Hong bahwa pemuda itu sungkan bercerita karena di situ ada Giok Keng yang tentu disangka orang lain karena belum diperkenalkan. Kun Leong, dia ini bukan orang lain, dia adalah putri kami, bernama Giok Keng. Keng Ji, anak Keng, ini adalah Yap Kun Leong, putra pamanmu Yap Chong San seperti yang telah kami ceritakan kepadamu. Dia lebih tua darimu. Giok Keng, beri salam kepada kakakmu. Biao Eng berkata. Biarpun hatinya tidak suka karena dia masih curiga kalau pemuda gundul itu akan membuka rahasia kesalahannya 5 tahun yang lalu, terpaksa Giok Keng mengangkat kedua tangan dengan kaku dan berkata lirih. Leongko, kakak Leong. Kun Leong cepat membalas penghormatan itu dan tersenyum. Keng Moi, adik Keng, maafkan tadi aku diam saja karena tidak mengenal engkau siapa. Ucapan pemuda ini seketika membuat wajah Giok Keng berseri gembira karena hatinya lega. Setelah mengatakan tidak mengenal berarti pemuda itu akan merahasiakan pertemuan mereka 5 tahun yang lalu. Maka dengan ramah dan juga tersenyum dia menjawab. Tidak mengapa, Leongko. Akulah yang seharusnya menyapa lebih dulu. Atas desakan Keng Hong dan Biao Eng yang ingin sekali mendengar apa yang telah dialami pemuda itu, Kun Leong lalu menuturkan dengan singkat pengalaman-pengalamannya semenjak anjing peliharaannya menumpahkan obat dan karena takut dia melarikan diri sampai berturut-turut terjadi hal-hal hebat menimpa dirinya sehingga dia makin tidak berani pulang.
Dia menceritakan betapa dia diambil murid oleh Bun Huatosu dan dipesan agar jangan mempergunakan nama kakek itu sebagai gurunya. Hanya kepada Supek, dan Supek Bo, juga adik Gyokeng, saya berani menceritakan, sambungnya. Dia tidak menceritakan tentang bokor emas, dan juga banyak hal yang dianggapnya kurang perlu, di antaranya kenakalannya yang menyebabkan kebakaran dan lain-lain, tidak diceritakannya. Kau beruntung sekali dapat menjadi muridnya sampai 5 tahun. Kang Hong berseru girang. Kun Leong melanjutkan penuturannya, betapa dia kembali ke Lengkok akan tetapi tak dapat bertemu dengan ayah bundanya yang telah melarikan diri menjadi orang buruan karena telah berani menentang mata izin. Kurasa sekarang manusia busuk Shima itu tidak akan berani banyak tingkah lagi setelah kuhancurkan sebelah telinganya. Biao Eng berkata sehingga Kun Leong terkejut. Supek Bo melakukan hajaran itu karena ayah ibu, tanyanya. Biao Eng mengangguk. Mestinya engkau yang melakukannya, karena 5 tahun yang lalu mungkin engkau masih terlalu muda, aku mewakilimu. Supek Bo, terima kasih atas pembelaan Supek Bo, akan tetapi Tecu rasanya tidak akan mau melakukan hal itu. Kenapa? Kau takut? Biao Eng bertanya dengan kening berkerut penuh kecewa. Tecu tidak takut apa-apa, hanya Tecu tidak akan menggunakan kekerasan ilmu silat untuk memukul orang. Kang Hong dan Biao Eng terbelalak dan saling pandang, sedang Gyokeng tersenyum mengejek. Ketika Biao Eng yang penasaran hendak membantah, dia didahului Kang Hong. Lanjutkan ceritamu, Kun Leong. Setelah tidak bertemu dengan orang tuamu, apakah kau tidak mencari mereka? Mengapa? Kalau ada ibumu, agaknya kepala gundulmu dapat disembuhkan dan dapat tumbuh rambut. Kenapa pula kau bisa berada di sini? Tecu telah berusaha mencari mereka, akan tetapi sia-sia. Akhirnya Tecu pergi ke Xiao Lim Si dan secara kebetulan sekali Tecu diambil murid oleh mendiang Sukong Tiang Pek Ho Siang selama 5 tahun. Apa? Kembali Kang Hong dan Biao Eng terkejut. Bukankah beliau selama itu mengurung diri dalam ruang kesadaran? Kun Leong lalu menceritakan pengalamannya sampai dia menjadi murid Sukongnya sendiri. Kang Hong mendengarkan penuh kagum dan diam-diam dia memuji nasib baik bocah ini yang secara kebetulan saja digembleng oleh 2 orang paling sakti di dunia ini pada zaman itu. Jadi yang membuatmu keracunan sampai gundul begini adalah Bantok Choaong dan putranya? Dia seorang di antara 5 datuk kaum sesat. Lalu, setelah selesai upacara penyempurnaan jenazah Tiang Pek Ho Siang dan Tian Le Hui Xiao, apa yang hendak kau lakukan, Kun Leong? Engkau hendak pergi kemana? Tecu belum tahu harus pergi kemana. Yang jelas Tecu akan mencari ayah dan ibu, juga berusaha mencari 2 buah pusaka Xiao Lim Si yang hilang seperti dipesankan oleh mendiang Sukong. Tapi, kalau betul dugaan ketua Xiao Lim Pai bahwa yang mencuri adalah orang-orang dari Kuiyengpang, berbahaya sekali kalau kau pergi ke sana. Si bayangan hantu, ketua Kuiyengpang adalah seorang lihai, seorang di antara 5 datuk kaum sesat. Tecu tidak takut, Supek. Tecu harus mencarinya dan dapat membawanya kembali ke sini untuk membalas budi kebaikan mendiang Sukong. Bagus. Begitulah baru pantas menjadi putra Yap Chong San dan Gui Yan Chu Sumai. Akan tetapi, sebelum berangkat biarlah kulihat dulu sampai di mana tingkat kepandaianmu, kalau perlu biar ku tambah untuk bekal. Kun Leong mengaturkan terima kasihnya. Kang Hong lalu mengajak mereka kembali ke ruangan tamu. Akan tetapi Gyokeng berkata, Ayah, karena Leongko adalah orang dalam kuil ini, saya ingin sekali melihat-lihat kuil yang disohorkan amat besar dan indah ini. Juga saya ingin melihat ruang kesadaran di mana mendiang Tiang Pek Ho Siang bertapa dan di mana Leongko digembleng selama 5 tahun. Kang Hong mengerutkan alisnya, akan tetapi Biao Eng mendahuluinya. Pergilah, dan kau yang ceritakan kepada kakakmu tentang keadaan kita selama ini agar dia mengetahui bahwa aku dan ayahmu sudah berusaha pula mencari orang tuanya. Setelah berkata demikian, Biao Eng mengajak suaminya kembali ke tempat tadi, sedangkan Gyokeng dan Kun Leong berjalan keluar memasuki kebun di samping kuil. Dia cukup tampan dan gagah, bukan? Kalau saja Kengji dan dia dapat saling cocok. Biao Eng berkata lirih setelah mereka duduk berdampingan di tempat tamu tadi. Hatinya sudah ingin sekali mempunyai seorang mantu, mengingat bahwa usia putrinya itu sudah 19 tahun. Sudah perawan tua menurut ukuran waktu itu. Tapi apa? Biao Eng mendesak dan melirik ke arah suaminya.
Kepalanya gundul. Bagaimana kalau sampai selamanya tetap gundul seperti Hueshio? Heran sekali aku, masa engkau meributkan soal kepala gundul atau berambut gondrong? Tidak biasanya engkau seperti ini. Pula, bukankah engkau masih menyimpan kitab pengobatan peninggalan gurumu yang kau temukan di Qinlingsan ketika membangun pondok itu? Kalau kau berikan kitab itu kepadanya, tentu dia akan dapat mencari obatnya sendiri. Suamiku, apa sebetulnya yang membuat kau kecewa? Aku yakin bukan soal kepala gundul. Biao Eng yang sudah mengenal benar watak suaminya, mendesak. Kang Hong menarik napas panjang. Betapa mungkin bagiku menyembunyikan sesuatu darimu? Sebetulnya, aku agak kecewa mendengar pernyataannya tadi bahwa dia tidak suka menggunakan ilmu silat untuk memukuli orang. Kurasa ucapan itu timbul dari hati penakut dan watak yang lemah. Benar-benar aku tidak suka. Suka atau tidak, yang kita pentingkan bukankah perjodohan Giok Kang? Biarkan dia yang menentukan, bukan kita karena dialah yang akan melaksanakan, untuk selamanya, yang akan mengalami baik buruknya, suka dukanya. Kang Hong menarik napas panjang. Mudah-mudahan dugaanku itu keliru. Mereka tidak melanjutkan percakapan itu karena merasa kurang leluasa setelah kini tamu berdatangan dan banyak yang duduk dekat mereka. Setelah mereka berdua memasuki kebun, Giok Kang berkata, "Kun Leong, kau baik sekali tidak?" Kun Leong memandang dengan mata melotot dibesarkan, mulut cemberut dan menegur. Berani kau menyebut namaku begitu saja? Kalau aku mengutukmu, kau bisa menjadi kelelawar. Habis, bukankah namamu Kun Leong? Siapa menyangkal? Akan tetapi kau juga tidak bisa menyangkal bahwa aku lebih tua daripada engkau dan tadi kau sudah menyebutku Koko. Kau bilang aku baik karena tidak membuka rahasiamu di depan ayah bundamu, akan tetapi beginikah balasnya? Kau menyebutku begitu saja seolah-olah kau lebih tua. Kun Leong tidak marah sungguh-sungguh, hanya untuk menggoda saja karena dilihatnya, bahwa darah ini masih lincah dan nakal. Ataukah barangkali aku tidak perlu membohong kepada Supek? Untuk mengaku tentang pertemuan kita dahulu itu sekarang pun masih belum terlambat. Kun Leong membalikan tubuh seolah-olah hendak pergi menemui Supeknya. Nanti dulu, Leong Koko. Maafkan aku terima salah. Biarlah aku menyebutmu Koko. Nah, kau dengar. Koko. 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 Kun Leong tertawa dan kembali ke depan darah itu yang sudah cemberut. Kau ceriwis dan manja sekali, Benci aku melihatmu. Urusan dahulu itu hendak kau pakai untuk memeras aku selamanya ya. Awas kau, kalau keterlaluan sampai aku kehabisan kesabaran, sekali ini aku tidak hanya merobohkan engkau, melainkan akan kuketuk kepala gundulmu sampai retak. Wah, jangan marah, dong, moi-moi yang baik. Kau manis sekali, tahukah kau? Cantik seperti bidadari, seperti dalam dongeng yang pernah kubaca, tentang Dewi yang turun dari kahyangan melalui tangga pelangi. Kau mengejek ya? Sungguh mati disumpah 7 kali pun mau. Kau memang cantik sekali, moi-moi. Bukan mengejek bukan apa, akan tetapi secara jujur. Biar aku bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau memang cantik jelita. Apa? Giok Kang membentak, akan tetapi sebenarnya hatinya berdebar girang bukan main. Kalau lain orang yang memujinya seperti itu, apalagi kalau orang itu laki-laki, tentu akan dianggapnya kurang ajar dan bisa dibunuhnya. Akan tetapi sikap Kun Leong yang jujur dan sama sekali tidak menjilat itu mendatangkan kesan lain. Aku hanya mau bilang bahwa, selama ini aku tidak pernah dapat melupakanmu, maka begitu tadi kau muncul, aku terus saja mengenalmu. Yang selalu terbayang olehku adalah... Apa? Mengapa bicara putus-putus begitu? Jangan main gila, ya. Giok Kang pura-pura marah untuk menutupi kegirangan dan kebanggaan hatinya. Yang tak pernah kulupakan adalah ketika kau dahulu menempiling kepalaku 3 kali. Hahaha. Merah kedua pipi darah itu. Dia sama sekali bukan menempiling setelah dahulu ia ketakutan setengah mati, hanya menyentuh saja. Aku pun tidak dapat lupa kepadamu, terutama kepalamu. Gundul ini? Hahaha, memang di dunia tidak ada keduanya, ya? Giok Kang cemberut lalu menjebikan bibirnya yang merah. Kau memang manja dan ceriwis sekali.
Kau tadi bilang kalau mengutuk aku maka aku bisa menjadi kelelawar. Apa maksudmu? Kun Leong tertawa, tertawa bebas dan inilah yang menambah daya tarik pribadinya, tidak ada pura-pura, tidak ada penahanan diri, bebas dan wajar. Kau tahu bagaimana kalau kelelawar tidur? Kakinya tergantung, kepala di bawah, bukan? Nah, kalau kau berani kepada aku yang lebih tua, yang kau panggil kakak, maka kau bisa kualat, seperti kelelawar tidur, kaki di atas kepala di bawah. Gyokeng menampar pundak Kun Leong, tamparan main-main, akan tetapi Kun Leong yang kena ditampar pundaknya mengaduh-aduh. Aduh. Aduh. Gyokeng khawatir dan terbelalak. Aku tidak menggunakan sinkang, masa sakit? Kun Leong menghentikan aksinya kesakitan. Untung kau tidak mengerahkan tenaga, kalau demikian, bukankah aku akan menderita nyeri sekali? Gyokeng merasa dipermainkan dan mendongkol. Dasar sinting! Kun Leong tertawa. Entah mengapa, biasanya aku tidak begini, moi-moi. Berada di dekatmu aku merasa gembira sekali dan ingin bersenda gurau saja. Rasanya aku seperti mau bernyanyi-nyanyi, mau menari-nari. Engkau bisa gila kalau terus begini. Kun Leong. Koko. Mengapa sih kau suka sekali disebut Koko olehku? Tentu saja. Engkau anak tunggal, aku pun juga. Engkau tidak punya kakak, aku tidak punya adik, sudah sepatutnya. Ngawur. Aku bukan anak tunggal. Aku mempunyai seorang adik laki-laki bernama Chia Bun Hou, sekarang sudah 4 tahun usianya. Benarkah? Mana dia? Di rumah. Di Chinlingsan. Aku sampai lupa menceritakan kepadamu keadaan kami seperti di pesan ibu tadi. Gadis itu bersama Kun Leong duduk di atas bangku dan mulailah dia menceritakan keadaan keluarga Chia itu dengan singkat. Mendengar penuturan ini, teringatlah Kun Leong akan keadaan keluarganya sendiri. Seketika lenyaplah kegembiraannya seperti awan tipis ditiup angin. Wajahnya menjadi muram, matanya sayu dan dia mendadak menjadi pendiam. Perubahan 90 derajat, bumi langit, ini mengherankan Gyokeng yang telah selesai bercerita. Ih, kau kenapa? Kok suram-muram seperti lampu kehabisan minyak? Kelakar Gyokeng yang juga memiliki watak lincah gembira itu tidak membuyarkan kedukaan hati Kun Leong. Aku teringat akan ayah bundaku. Sudah 10 tahun tidak berjumpa. Harapan terakhir di sini, akan tetapi mereka tidak juga muncul. Aku khawatir sekali, jangan-jangan ada malapetaka menimpa mereka. Gyokeng mengerutkan alisnya, seketika dia pun tidak nafsu main-main lagi karena merasa ikut khawatir dan berduka. Entah mengapa, menghadapi sikap Kun Leong yang tidak pura-pura, wajar dan seadanya itu dia mudah terseret. Kini dia merasa kasihan sekali dan tanpa disadarinya, tangannya memegang lengan Kun Leong sambil berkata, "Ayah bundamu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, malapetaka apa yang dapat menimpa mereka? Tidak perlu khawatir, Leongko. Kau tidak tabu, moi-moi. Baru berurusan dengan pembesar rendah mata izin saja mereka sudah terpaksa harus menjadi pelarian. Dunia sudah kotor dengan pola tingkah manusia-manusia yang menyalahgunakan kedudukan atau kekuatannya. Sampai lama mereka terdiam dan sama sekali tidak sadar bahwa tangan kiri Gyokeng memegang lengan kanan Kun Leong dan ketika menjawab tadi Kun Leong menumpangkan tangan kirinya di atas punggung tangan kiri darah itu. Tiba-tiba Gyokeng merenggutkan tangannya dan meloncat berdiri, memandang Kun Leong dengan muka kemerahan. Loh, kenapa? Kun Leong juga kaget, seketika kedukaannya buyar. Kenapa kau memegang tanganku? Hah? Kun Leong bengong, lalu teringat dan setelah kedukaannya membuyar, dia tertawa geli dan kembali sifatnya suka menggoda timbul. Kau juga memegang lenganku sejak tadi tidak apa-apa, kalau aku memegang tanganmu sebentar saja, kau sudah mencak-mencak. Apakah tanganku kotor? Apakah bau? Kun Leong mencium telapak tangannya sendiri, lalu mengangguk-angguk dan berkata, memang bau. Pantas. Menjijikan, tangannya bau. Wangi. Bau wangi kataku. Tentu saja pantas, dan sama sekali tidak menjijikkan. Bohong. Masa tanganmu bau wangi? Tidak percaya.
Boleh cium sesukamu. Dia mengulur tangannya. Tidak sudi. Kenapa kau kayak orang sinting menggoda aku? Bukankah kau mau memperlihatkan kuil ini dan ruang kesadaran kepadaku? Wah, sampai lupa kita. Bukan aku saja yang lupa, kau juga, jadi sama-sama. Mari. Mereka berjalan menuju ke bagian belakang kuil. Sunyi di situ karena semua Huisyo berkumpul di tempat upacara sembahyang, dan siap-siap untuk melakukan upacara memperabukan jenazah di tempat yang sudah khusus disediakan di sebuah puncak bukit. Mereka berjalan perlahan dan Kun Leong membawa gadis itu melihat-lihat ruangan perpustakaan, ruangan sembahyang dan lain-lain bagian di dalam kuil besar itu yang memang amat megah dan indah, juga aneh bagi Gyokeng yang belum pernah melihatnya. Setelah mereka meninjau ruang kesadaran yang kini terbuka dan bukan menjadi tempat larangan lagi, hati Kun Leong terharu. Melihat kamar di mana dia hidup selama 5 tahun bersama Tiang Pek Ho Siang menimbulkan kenangan yang menggores kalbu. Gyokeng merasa ngeri mengenangkan betapa Kun Leong harus tinggal di dalam kamar itu selama 5 tahun, apalagi Tiang Pek Ho Siang yang telah bertapa di kamar itu selama 20 tahun. Seperti orang hukuman saja. Dia bergidik dan mengajak Kun Leong meninjau tempat lain. Asap tampak mengebul di atas bukit di belakang kuil. Pembakaran jenazah telah dimulai, kata Kun Leong. Apakah kau tidak ingin menonton? Ayah bundamu dan semua tamu tentu ikut pergi ke tempat pembakaran. Gyokeng menggelengkan kepalanya. Apakah itu tontonan? Aku tidak suka melihat hal yang mengerikan itu. Lebih baik kita menunggu saja di sini. Kun Leong tidak berani memaksa biarpun hatinya ingin sekali ikut menonton jenazah sukongnya diperabukan, takut kalau gadis ini marah. Dia merasa senang sekali berdekatan dan bercakap-cakap dengan darah ini. Hatinya terasa tenang dan sejuk nyaman. Mengapa manusia tidak bisa saling mengasihi seperti dia dan gadis itu dalam saat ini? Mengapa di mana-mana timbul permusuhan dan kebencian, menyebabkan maut seperti yang dialami oleh Tian Le Huisyo? Baiklah kalau begitu. Memang benar pendapatmu bahwa pembakaran jenazah bukan tontonan, akan tetapi soalnya manusia selalu ingin melihat dan menonton hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Mari kita ke kebun belakang itu, di sanalah para Huisyo menanam sayur dan bercocok tanam. Ladang itu luas sekali dan dengan kagum Gyokeng melihat segala macam sayur yang hidup subur gemuk berkat rawatan yang teliti. Mereka duduk di atas sebuah batu besar sambil menyegarkan mata dengan memandang sayur-sayuran yang kehijau-hijauan sedap dipandang mata. Keng Moy, berapakah usiamu sekarang? Menanyakan usia orang mau apa sih? Jangan terlalu galak, Moy Moy. Kita adalah kakak adik misan seperguruan, aku adalah Piao Suhengmu, kakak misan seperguruan, dan engkau adalah Piao Sumoyku, adik misan seperguruan, malah oleh ibumu lebih didekatkan lagi sehingga aku menyebutmu adik dan engkau menyebutku kakak. Apa salahnya bagi seorang kakak mengetahui usia adiknya? Aku berusia hampir 20 tahun, dan engkau tentu tidak lebih tua dari aku, biarpun dahulu aku ingat ibuku mengatakan bahwa Putri Chia Supek lebih muda beberapa bulan dariku. Kalau sudah tahu begitu, mengapa bertanya lagi? Usiaku hanya lebih muda beberapa bulan, nah, berarti 19 tahun. Wah, sudah 19 tahun. Keng Moy, mengapa engkau belum menikah? Tentu sudah mempunyai tunangan, ya? Wutut, pelak. Kun Leong tidak mau mengelak dan pipinya kena ditampar sampai terasa panas dan ada tanda merah-merah bekas tamparan itu di pipi kirinya. Ia mengelus pipinya dan berkata sambil tersenyum. Wah, engkau marah benar agaknya. Tamparanmu tidak seperti 5 tahun yang lalu. Agaknya Gyokeng menyesal juga setelah menampar pemuda yang sama sekali tidak melawan atau mengelak itu, padahal sebagai seorang ahli silat. Dia mengerti bahwa tamparannya yang biasa tadi tentu akan dapat mudah dielakkan kalau Kun Leong mau. Dia cemberut, memandang tajam penuh selidik lalu bertanya. Agaknya engkau disuruh ayah dan ibu untuk membujukku, ya? Keng Moy, apa artinya ini? Kau melihat sendiri bahwa mereka tidak berkata apa-apa kepadaku, dan apa yang harus dibujuk? Pertanyaanku adalah wajar, keluar dari hatiku sendiri, apa sih salahnya bertanya begitu? Dan tiba-tiba Gyokeng menutupi muka dengan kedua tangan, menangis. Bingunglah Kun Leong.
Sejenak dipandangnya muka yang bersembunyi di balik kedua tangan itu, kemudian tanpa disadarinya dia menggaruk-garuk kepala gundulnya karena tidak dapat menemukan jawaban atas keanehan ini di dalam kepalanya. Adik Chia Giokeng, mari kau tampar lagi aku, malah kau boleh pukul kepalaku akan tetapi jangan menangis. Maafkanlah kalau aku bermulut lancang. Memang aku seorang yang tolol dan kasar dan kurang ajar. Nah, ini, pukullah. Kun Leong sudah mengulur leher mendekatkan kepalanya yang gundul. Giokeng bukan seorang darah cengeng. Sama sekali bukan. Dia memiliki kekerasan hati luar biasa, berani dan galak seperti ibunya di waktu muda. Akan tetapi dia pun lincah gembira dan pandai bicara seperti ayahnya di waktu muda. Sebentar saja dia sudah dapat menguasai dirinya menghapus air matanya dan ketika memandang kepala gundul yang dijulurkan seperti seekor kura-kura menjulurkan kepala itu, dan sikap Kun Leong yang minta maaf dan menyerahkan kepala untuk dipukul, kejengkelannya lenyap dan dia tersenyum, menggunakan telapak tangan dengan halus mendorong kepala Kun Leong. Tidak. Satu kali saja menampar kepalamu aku sudah kapok, jerah. Mendengar suara yang bening dan hangat itu Kun Leong mengangkat muka dan betapa girangnya melihat wajah itu sudah tersenyum lagi biarpun kedua pipinya masih basah air mata. Benar-benar dia bingung dan tidak mengerti kini. Giokeng tersenyum lebar sebagai jawaban, kemudian berkata setelah menghela napas panjang. Tadi aku memang menangis. Habis pertanyaanmu membuat aku jengkel sekali sih. Ayah dan ibu selalu membujuk-bujukku untuk menikah. Betapa menjengkelkan. Mereka marah karena pinangan yang puluhan kali datangnya selama beberapa tahun ini, semua kutolak mentah-mentah. Kun Leong mengerutkan alisnya. Kalau boleh aku bertanya, mengapa kau lakukan itu, Keng Moy? Tentu saja menolak pinangan adalah hakmu, akan tetapi kalau berlarut-larut, bukankah engkau menyakitkan hati ayah bundamu? Yang mau kawin itu aku ataukah mereka? Tiba-tiba Giokeng bertanya dengan nada keras dan pandang mata penuh tantangan, membuat Kun Leong terkesiap dan khawatir kalau membikin marah lagi. Tentu saja engkau. Kalau sudah jelas begitu, berarti ini urusanku dan aku sendiri yang akan menentukan. Engkau benar, Moy. Akan tetapi sampai kapan? Sampai aku mau dan cocok. Apakah belum juga ada yang cocok? Giokeng menunduk dengan muka merah, kemudian mengangkat muka tiba-tiba dan cemberut. Sudahlah, perlu apa bicara hal yang bukan-bukan? Kalau kau bisa menyerangku dengan pertanyaan tentang itu, agaknya engkau sendiri sudah kawin atau setidaknya tentu sudah bertunangan. Aku? Kun Leong terbelalak dan menggaruk kepalanya di belakang telinga kanan, sebuah kebiasaan yang tak disadarinya. Siapa orangnya yang sudi kepada seorang gundul macam aku? Pest, Koko, lihat sana itu. Kun Leong mengangkat muka memandang ke arah kuil yang ditunjuk oleh Giokeng. Tampak olehnya berkelebatnya bayangan beberapa orang di atas atap kuil. Tentu bukan orang baik-baik kalau datang melalui atap. Aku harus menyelidik ke sana. Setelah berkata demikian, Kun Leong meloncat dan berlari cepat sekali. Giokeng terkejut, bukan terkejut karena adanya orang-orang yang disangka buruk itu, melainkan kaget menyaksikan gerakan Kun Leong yang demikian cepatnya. Leongko, tunggu. Akan tetapi Kun Leong tidak memperlambat larinya karena dia teringat akan peristiwa 5 tahun yang lalu ketika maling-maling menyerbu Xiao Limsi dan berhasil melarikan 2 buah benda pusaka. Saat itu, para tokoh Xiao Limpai sedang sibuk menghadiri upacara pembakaran jenazah, demikian pula para tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh besar. Kuil menjadi kosong, hanya tinggal beberapa orang Huisyo pelayan dan kacung-kacung yang hanya mempunyai kepandaian rendah. Agaknya, kekosongan kuil yang sudah diperhitungkan oleh orang-orang jahat itu kini dijadikan kesempatan oleh mereka untuk melaksanakan niat buruk mereka. Dugaan Kun Leong tidak meleset sama sekali. Memang demikianlah. Di antara para tamu itu terdapat serombongan orang-orang dari golongan hitam yang menyelundup, dan mereka ini terdiri dari 10 orang yang merupakan orang-orang berkepandaian tinggi yang tergabung dalam persekutuan Pek Lian Kau dan para anggota Kui Engpang. Karena telah diperhitungkan oleh para pimpinan persekutuan gelap itu bahwa amat sukar untuk menyerbu Xiao Limsi yang kuat, apalagi pada saat sekarang setelah Xiao Limsi pernah diserbu oleh orang-orang Kui Engpang 5 tahun yang lalu. Maka kaum sesat yang cerdik itu menggunakan siasat yang amat berani ini.
Mereka bahkan mengutus orang-orang yang dipercaya, mereka yang berkepandaian tinggi akan tetapi yang belum dikenal oleh tokoh-tokoh Kang Ou, untuk menggunakan kesempatan selagi banyak tamu datang ke Xiao Lim Si untuk melakukan aksi mereka. Tentu saja mereka tidak berani berterang. Menghadapi para Huisio Xiao Lim Pai secara terang-terangan saja mereka merasa jerih, apalagi yang di kuil itu berkumpul banyak sekali tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Akan tetapi mereka ini cerdik sekali, menggunakan selagi semua Huisio dan para tamu melakukan upacara pembakaran jenazah di bukit sebelah belakang kuil yang makan waktu sedikitnya 2 jam, mereka meninggalkan rombongan tamu dan berpencar lalu menyelundup ke dalam kuil. Jumlah mereka 10 orang, dan yang menjadi pemimpin penyerbuan ini adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 23 tahun, tampan dan bermata liar, sikapnya seperti orang yang tidak waras otaknya. Akan tetapi, dia ini bukanlah orang sembarangan, karena dia bukan lain adalah Ouyang Bo, putra tunggal dari Bantok Choaong Ouyang Ko, seorang di antara 5 datuk. Yang menjadi sasaran mereka adalah kamar pusaka. Bukan semata-mata untuk mencuri pusaka-pusaka Xiao Lim Si, melainkan terutama sekali untuk mencari bokor emas milik Panglima Tehu yang dijadikan perebutan. Menurut perhitungan para datuk, setelah mereka berunding, kemungkinan besar sekali bahwa bokor emas itu berada di gedung pusaka Xiao Lim Si, karena yang diketahui terakhir oleh Bu Lengqi adalah bahwa bokor emas itu dibawa oleh seorang bocah yang ternyata adalah putra Yap Chong San. Sedangkan Yap Chong San yang mereka bunuh 3 tahun yang lalu itu adalah seorang tokoh Xiao Lim Pai. Besar kemungkinannya bokor emas itu terjatuh ke tangan Yap Chong San, dan sebagai seorang tokoh Xiao Lim Pai mungkin saja bokor itu diserahkan kepada Xiao Lim Pai untuk disimpan di Xiao Lim Si. Inilah yang membuat rombongan kaum sesat yang dipimpin Ouyang Bo itu menggunakan kesempatan pelayatan itu untuk turun tangan. Ketika Kun Leong yang berlari cepat tiba di dalam kuil, dia sudah melihat apa yang dikhawatirkannya. 4 orang Huisio pelayan rebah di sudut dalam keadaan lemas tak mampu bergerak karena telah tertotok. Kun Leong tidak membuang waktu lagi, cepat meloncat ke dalam lorong yang menuju ke bagian belakang dan langsung dia lari ke gudang pusaka. Akan tetapi baru saja dia tiba di ruangan tengah, tiba-tiba sinar merah menyambar dari kiri. Kun Leong cepat merendahkan diri berjongkok dan jarum-jarum merah yang kecil halus itu menyambar lewat di atas kepalanya. Ada sesuatu yang mengingatkannya ketika melihat sambaran-sambaran jarum merah itu. Cepat dia meloncat lagi, membalik ke kiri dan berhadapan dengan seorang pemuda menyeringai kepadanya. "Kau!" Kun Leong teringat ketika melihat wajah tampan dengan mata liar berputaran itu. "Kau Ouyang Bo anak Bantok Choaong." Akan tetapi tentu saja Ouyang Bo tidak mengenal Kun Leong. Dahulu ketika dia dan ayahnya bertemu dengan Kun Leong, pemuda gundul ini baru berusia 10 tahun dan pada waktu itu belum gundul. Adapun Kun Leong dapat mengenal Ouyang Bo karena peristiwa itu menyebabkan kepalanya menjadi gundul, maka tentu saja wajah Ouyang Bo dan ayahnya selalu teringat olehnya. Jarum-jarum merah tadi menambah keyakinannya, karena justru jarum-jarum merah itulah yang menjadi sebagian sebab mengapa kepalanya tidak mau tumbuh rambut. "Mau apa kau datang ke dalam kuil?" Kun Leong membentak. Akan tetapi pemuda bermata liar itu berteriak, "Bunuh dia!" Dan dari belakangnya muncullah 6 orang laki-laki yang serta-merta maju menerjang, mengepung dan mengeroyok Kun Leong dengan senjata pedang dan golok. Kalian orang-orang jahat!" Kun Leong menggunakan kegesitan gerak tubuhnya mengelak ke kanan-kiri. Dia tidak merasa khawatir menghadapi pengeroyokan 6 orang itu yang biarpun semua mempergunakan senjata, namun dia dapat melihat bahwa gerakan mereka itu masih terlalu lambat baginya dan dia akan dapat mengatasi mereka. Akan tetapi dia terkejut melihat bayangan Ouyang Bo melesat dan lenyap dari situ melalui lorong yang menuju ke gudang pusaka. Dia hendak mengejar, namun 6 orang itu mengurungnya ketat dan menghujankan serangan ke tubuhnya. Semenjak mempelajari ilmu dari Bun Hoa Tosu dan Tiang Pek Ho Siang, Kun Leong belum pernah mempergunakan ilmu-ilmunya itu dalam perkelahian sungguh-sungguh. Ketika dahulu sebelum digembleng sukongnya di ruang kesadaran, dia pernah menggunakan ilmu yang dipelajarinya dari Bun Hoa Tosu melawan Chia Giokeng, akan tetapi dalam pertandingan yang dianggapnya main-main saja karena dia tidak menganggap Giokeng sebagai orang jahat. Ketika beberapa hari yang lalu dia mengadu tenaga dengan utusan Panglima Tehu, juga pertandingan itu bukan sungguh-sungguh, apalagi ketika melawan Tio Hok Guan, hanya sekedar mengadu tenaga saja dan keburu dilerai oleh Tian Kek Huisio. Sekarang dia merasa ragu-ragu. Kalau dia mau, banyak sudah dia melihat lowongan untuk merobohkan 6 orang itu.
Akan tetapi, dia sebetulnya paling tidak suka memukul orang, bahkan agak benci akan permusuhan dan perkelahian yang dianggapnya tidak menyenangkan dan hanya dilakukan oleh orang-orang kejam. Akan tetapi kini dia diserang oleh 4 batang pedang dan 2 buah golok yang semuanya menyerang untuk mencabut nyawanya. Tentu saja harus mempertahankan dan melindungi tubuhnya dari bahaya terkena bacokan atau tusukan. Dia masih ragu-ragu bagaimana dapat menghentikan 6 orang pengeroyoknya itu tanpa membuat mereka menderita luka berat. Kalian orang-orang tolol, kalau ketahuan para suhu, kalian akan celaka. Lebih baik lekas pergi melarikan diri sebelum terlambat. Dia mencoba mengusir mereka dengan kata-kata nasihat. Tentu saja dia malah ditertawakan karena 6 orang itu memandang ringan kepadanya. Pemuda gundul itu hanya mengelak ke sana-sini, biarpun gerakannya cepat sekali sukar diserang, namun hal itu hanya menandakan bahwa pemuda gundul atau yang mereka sangka Weisyo muda ini ketakutan. Serangan mereka makin gencar dan menghebat sehingga 6 batang senjata tajam itu menjadi sinar yang bergulung-gulung menyilaukan mata, menyambar-nyambar ke arah bayangan Kun Leong yang berloncatan ke sana-sini. "Ai! Leongko!" Jeritan Gyokeng. Pucat wajah Kun Leong mendengar jeritan itu karena dia tahu bahwa darah itu tentu terancam bahaya. Jeritan itu terdengar dari arah belakang, dan teringatlah dia bahwa ketika tadi mengajak gadis itu berkeliling, dia tidak memberitahu bahwa di dalam kuil itu banyak dipasangi jebakan-jebakan rahasia untuk menjaga keamanan kuil kalau-kalau dimasuki orang jahat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena mengkhawatirkan Gyokeng, Kun Leong tidak peduli lagi. Kaki tangannya bergerak dan 6 batang senjata itu terlempar beterbangan disusul robohnya 6 orang itu yang mengaduh-aduh karena sedikitnya mereka menderita tulang patah terkena ketukan jari tangan Kun Leong dan perut mulas oleh ujung kaki pemuda gundul itu. Kun Leong tidak mempedulikan mereka, langsung meloncat dan lari melalui lorong ke arah Gyokeng tadi. Suara Gyokeng terdengar lagi, kini dari dalam kamar perpustakaan. "Maling keparat?" Akan tetapi disusul suara terbatuk-batuk darah itu. Ketika Kun Leong tiba di dalam kamar perpustakaan, dia melihat bayangan Ouyang Bo berlari keluar. Bukan main kagetnya hati Kun Leong ketika dia meloncat ke dalam karena hidungnya segera bertemu dengan bau yang harum aneh menyesakkan napas. Tanulah dia bahwa di situ ada hawa beracun dan tampak olehnya asap hitam mengepul dari lubang di tengah ruang perpustakaan itu. Lubang jebakan sudah terbuka dan dari dalam lubang mengepul asap beracun. Celaka, tentu Gyokeng yang terjebak oleh alat rahasia di situ dan dia tidak mau berpikir lagi. Langsung dia meloncat turun ke dalam lubang yang gelap itu dari mana keluar asap hitam. Dengan menahan napas seperti yang diajarkan oleh mendiang Tiang Pek Ho Siang, Kun Leong menggunakan ginkang sehingga dengan ringan dia melayang turun ke dalam jebakan yang berupa sumur sedalam 4 meter tertutup oleh lantai yang dipasangi jebakan. Samar-samar dia melihat bayangan tubuh rebah miring. Melihat rambut yang panjang terurai itu, dia tidak ragu-ragu lagi. Diangkatnya tubuh Gyokeng yang tak dapat bergerak itu, dipondongnya kemudian dia meloncat ke atas sambil mengerahkan sinkangnya. Tanpa pengerahan sinkang yang kuat, sukarlah meloncati sumur sedalam 4 meter, sempit dan masih memondong tubuh seorang gadis lagi. Pada saat dia melayang naik, terdengar di atas sumur. "Bakar saja!" Dan semua berkumpul di gudang pusaka. Ketika tubuh Kun Leong sudah tiba di dalam kamar perpustakaan, dengan marah dia melihat api membakar meja dan pintu. Ditendangnya meja itu, dan 2 orang yang sedang membakar-bakar kertas dia robohkan dengan tendangan-tendangan kakinya sehingga mereka terlempar dan apinya padam. Melihat seorang penjahat lain lari melalui pintu belakang, dia tidak mengejar melainkan meloncat ke depan di mana seorang penjahat lain sedang berusaha membakar pintu. Daun pintu itu sudah terbakar dan didorong menutup dari luar. "Bra! Aug!" Kun Leong sambil memondong tubuh Gyokeng menerjang daun pintu itu. Daun pintu bobol dan terlepas, menimpa penjahat yang berdiri di luar sehingga penjahat itu berteriak-teriak karena rambut dan sebagian pakaiannya terbakar. Kun Leong berlari terus. Tubuh Gyokeng masih dipondongnya, hatinya gelisah melihat gadis itu seperti orang mati. Akan tetapi dia juga gelisah memikirkan betapa penjahat-penjahat itu tentu merampok gudang pusaka. Maka sambil memondong Gyokeng, larilah dia ke arah gedung pusaka.
Hatinya lega karena dia mendengar teriakan-teriakan dari atas bukit di belakang kuil, tanda bahwa peristiwa itu telah ketahuan dan sebentar lagi tentu bala bantuan datang. Agaknya hal ini diketahui pula oleh kawanan penjahat. Buktinya ketika Kun Leong tiba di gudang pusaka yang daun pintunya sudah terbuka besar, dia melihat bayangan-bayangan para penjahat itu berkelebatan melarikan diri sambil menggendong teman-teman mereka yang terluka. Dia tidak mempedulikan mereka lagi karena dia sibuk memeriksa Giok Keng yang dibawanya ke dalam taman. Direbahkannya tubuh Giok Keng ke atas bangku taman. Wajah darah itu pucat dan matanya terpejam, napasnya terhenti. Kun Leong cepat memeriksa nadi pergelangan tangan. Ketukan nadi lemah sekali, seolah-olah sebentar lagi terhenti. Ditempatkannya telinga di dada gadis itu, disentuhnya bibir dan cuping hidung. Tidak ada pernapasan. Celaka, kalau gadis itu tidak cepat-cepat dapat bernapas kembali, tentu takkan tertolong lagi. Soal keracunan, mudah dapat diobati kelak, yang terpenting sekarang haruslah diusahakan agar Giok Keng dapat bernapas lagi. Tidak ada cara lain kecuali yang diketahuinya dari pelajaran yang diterima dari ibunya dahulu. Tanpa ragu-ragu lagi Kun Leong menggunakan jari tangannya, memaksa mulut Giok Keng terbuka, kemudian memijat dan menutupi kedua lubang hidung yang kecil itu dan dia menunduk. Ditutupnya mulut yang sudah dibukanya itu dengan mulutnya sendiri lalu ditiupnya, mengerahkan hawa murni sehingga tiupannya kuat. Terasa olehnya betapa dada darah itu membusung. Dilepasnya mulutnya dan dilepaskannya pula hidung darah itu untuk memberi jalan agar hawa yang sudah ditiupkannya itu mengalir keluar. Kemudian diulanginya lagi sampai berkali-kali. Kun Leong sama sekali tidak tahu saking gelisahnya dan karena seluruh perhatiannya dicurahkan kepada Giok Keng, bahwa pada saat itu, dua sosok bayangan berkelebat dan ayah bunda darah itu telah berdiri tak jauh di sebelah belakangnya. Biao Eng terbelalak, tubuhnya sudah bergerak hendak mendorong pergi Kun Leong akan tetapi Keng Hong memegang lengannya dan menaruh telunjuk di bibir. Biao Eng yang mengira bahwa pemuda gundul itu melakukan penghinaan dan perbuatan kotor atas diri puterinya, menjadi heran dan dengan mata terbelalak memandang. Sekali lagi Kun Leong menempelkan mulutnya pada mulut Giok Keng, penuh harapan karena biarpun tersengal-sengal, darah itu sudah mulai bernapas. Ditiupkannya hawa murni ke dalam dada Giok Keng, lalu dilepaskannya mulutnya. Giok Keng bernapas terengah-engah, kemudian mengeluh dan tubuhnya bergerak. Bukan main girangnya hati Kun Leong. Keng Moy. Keng Moy, sadarlah. Ah, kau tentu keracunan. Berdebah-berdebah itu. Giok Keng membuka matanya merasa pening dan menutupkannya kembali. Leongko, mana maling-maling itu? Mereka sudah melarikan diri. Sayang aku tidak. Dia membalikkan tubuh dan terkejut melihat Keng Hong dan Biao Eng telah berdiri di situ. Otak di dalam kepala gundul yang dapat bekerja cepat itu segera teringat cara dia menolong gadis itu dan seketika mukanya berubah merah, jantungnya berdebar tegang karena tentu orang tua gadis itu akan marah sekali. Akan tetapi Biao Eng segera menghampiri puterinya dan membangunkannya. Kau telah menyedot banyak hawa beracun. Aku tadi mengejar Leong Koko ketika kami melihat berkelebatnya orang-orang jahat. Aku masuk ke kamar perpustakaan, akan tetapi begitu meloncat ke tengah kamar itu, lantainya terjeblos dan aku terguling ke dalam sumur. Sebelum sempat meloncat keluar, ada yang melempar sesuatu ke dalam sumur, baunya wangi dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Untung Kun Leong menolongmu. Sudahlah, mari kubantu engkau membersihkan paru-parumu. Biao Eng berkata. Ibu dan anak itu lalu duduk bersila. Biao Eng di belakang anaknya, menempelkan kedua telapak tangan di punggung gadis itu yang mengatur napasnya, menyedot hawa murni untuk mengusir sisa-sisa hawa beracun dari dalam dadanya. Keng Hong dan Kun Leong segera menghampiri para Huisyo yang mengadakan pemeriksaan. Tian Ke Huisyo menarik napas panjang. Untung kebakaran di ruang perpustakaan tidak melenyapkan kitab-kitab penting, dan heran sekali. Tidak ada pusaka yang lenyap biarpun keadaannya kacau balau. Agaknya mereka mencari sesuatu, dan tidak mereka temukan yang mereka cari. Betapapun juga, untuk kedua kalinya, sahabat muda Yap Kun Leong telah menyelamatkan Xiao Lim Si. Ah, Lo Cianpui harap jangan bersikap sungkan. Bukankah Tecu adalah orang sendiri? Bahkan dua buah benda pusaka yang dahulu tercuri belum dapat Tecu cari. Tecu sendiri tidak mengerti mengapa mereka tadi datang membikin ribut dan tidak tahu apa yang dicari, akan tetapi Tecu mengenal yang memimpin para perampok tadi.
Semua orang memandang kepada Kun Leong. Benarkah itu, Leong Ji, anak Leong? Kau mengenal pemimpin mereka? Kang Hong bertanya, kagum, bangga dan heran melihat putra sahabat baiknya ini yang selain wujudnya aneh karena kepala gundulnya, ternyata banyak mengalami hal aneh-aneh. Pertama diambil murid Bun Hoat Tosu, kedua digembleng sukongnya sendiri, dan kini mengenal pimpinan para perusuh itu, pada saat tidak ada orang lain yang dapat mengenalnya. Tecu pernah berjumpa dengan dia 10 tahun yang lalu, Supek. Dia itulah yang dahulu menyerang Tecu dengan jarum merah sehingga kepala Tecu tidak mau tumbuh rambut lagi. Dia adalah Ouyang Bou, putra dari Bantok Choaong Ouyang Kok. Tentu saja semua orang terkejut mendengar ini. Om Itohut, kaum sesat sudah berani memusuhi Xiao Limpai. Tian Ke Huishio berkata nyaring. Sute Tian Le Huishio terbunuh, dan kini kuil Xiao Limsi diserbu perampok. Kita harus mempersiapkan diri. Kalimat terakhir ini ditujukan kepada para anak murid Xiao Limpai. Kun Leong segera melangkah maju dan berkata, Lo Qianwei, Tecu sudah menyanggupi tugas untuk mencari dan mengembalikan 2 buah pusaka yang dahulu tercuri. Juga Tecu sudah menyanggupi untuk menyelidiki tentang kematian Tian Lelo Suhu. Biarlah sekarang Tecu berjanji akan mencari Ouyang Bou dan menyelidiki apa yang dicarinya di kuil itu sehingga dia dan kaki tangannya menimbulkan kekacauan. Om Itohut tidak percuma mendiang suhu mengangkatmu menjadi ahli waris tunggal, Yap Sicu. Xiao Limpai telah banyak menerima budi dan tidak akan melupakan budi itu. Tecu tidak mau menganggapnya sebagai budi, karena bukankah Tecu juga menerima kebaikan dari mendiang Sukong? Pula, Tecu tidak mempunyai pekerjaan tertentu dan akan berkelana mencari ayah dan ibu, maka sekalian Tecu dapat melakukan semua tugas itu. Para Huishio Xiao Limsi sibuk membereskan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran itu, para tamu sudah mengundurkan diri dan berpamit. Kun Leong juga berangkat menunaikan tugasnya, ditemani oleh Chia Kang Hong. Engkau pulanglah bersama Giok Kang. Pendekar sakti ini berkata kepada istrinya. Aku akan membantu Kun Leong mencari orang tuanya. Demikianlah, Kun Leong dan Kang Hong meninggalkan kuil Xiao Limsi. Sedangkan Diao Eng mengajak Giok Kang pulang ke Chinlingsan karena darah itu masih perlu beristirahat dan minum obat. Chia Giok Kang masih penasaran sekali karena dia tidak diberi kesempatan memperlihatkan kepandaiannya di kuil Xiao Limsi itu, karena sebelum dia dapat menyerang para penjahat, dia telah terjeblos ke dalam perangkap rahasia dan dipaksa pingsan oleh lemparan benda meledak yang mengandung hawa beracun oleh seorang di antara penjahat. Leongko, kalau kau bertemu dengan Ouyang siapa tadi namanya? Ouyang Bou, jawab Kun Leong. Kalau kau bertemu dengan dia, jangan kau bunuh dia. Mengapa? Kun Leong bertanya heran. Aku tidak berniat membunuh siapa-siapa, hanya ingin bertanya mengapa dia mengacau Xiao Limsi dan apa yang dicarinya. Bagiankulah untuk membunuhnya, kata darah itu. Sebaiknya kita pergi ke Chengtu untuk melakukan penyelidikan, di tengah jalan Kang Hong berkata kepada Kun Leong. Kun Leong menoleh dan memandang wajah tampan dan berwibawa itu. Maka bertanyalah dia, pertanyaan yang sudah ditahannya sejak mereka meninggalkan Xiao Limsi. Supek, kalau boleh Tecu bertanya, dalam menemani Tecu dalam perjalanan ini, apakah yang Supek kehendaki? Chia Kang Hong menoleh, memandang dan mengangkat alisnya yang tebal. Maaf, Supek. Tecu merasa yakin bahwa ada sesuatu yang hendak Supek sampaikan kepada Tecu. Kini pandang mata pendekar sakti itu menjadi terheran-heran dan bertanyalah dia dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Kun Leong, bagaimana engkau bisa menduga demikian? Supek dan Supek Bo pernah mencari ayah dan ibu tanpa hasil, demikian pula Tecu. Sekarang pun, Tecu mencari dengan mengawur karena memang tidak ada yang mengetahui di mana adanya mereka. Kalau memang Supek hendak mencari mereka, karena kita sama-sama tidak tahu, tentu lebih baik kalau berpencar. Akan tetapi Supek menemani Tecu, berarti bahwa Supek menyembunyikan niat lain. Dugaan ini akan selalu membayangi Tecu kalau belum Supek jelaskan. Kang Hong tersenyum dan mengangguk-angguk. Engkau cerdik, dan jujur. Memang sesungguhnya lah. Mendengar betapa mungkin pencuri pusaka Xiao Limsi adalah orang-orang Kui Engpang, dan kini mendengar pula bahwa penyerbu kuil itu adalah putra Bantok Choaong, maka engkau yang bertugas mencarinya berarti akan berhadapan dengan datuk-datuk kaum sesat yang kabarnya memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali.
Sedangkan ayah bundamu pun belum diketahui kemana perginya, kalau engkau sebagai putra tunggalnya terancam bahaya, bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Aku akan menghadapi mereka dan membantumu, itulah tujuanku menemanimu sekarang. Dan kalau kau beruntung bertemu dengan orang tuamu, aku pun ingin sekali bicara dengan mereka. Tentu saja Kang Hong tidak mengaku bahwa dia akan bicara tentang perjodohan putrinya. Kun Leong segera membungkuk dengan hormat. Terima kasih banyak atas perhatian dan pembelaan Supek kepada Tecu. Akan tetapi, Supek, tugas ini sudah Tecu sanggupi, bagaimana Tecu berani membawa-bawa Supek dan melibatkan diri Supek? Supek adalah seorang ketua yang terhormat dan terkenal, kalau sampai pusaka-pusaka Xiao Limpai itu didapatkan kembali mengandalkan tenaga bantuan Supek. Bukankah hal itu akan membuat Xiao Limpai menjadi tertawaan orang? Tentu Xiao Limpai dianggap lemah dan hanya berani minta bantuan seorang sakti seperti Supek. Berbeda lagi dengan Tecu. Tecu sama sekali tidak terkenal, dan Tecu juga murid dari Sukong, apalagi ayah Tecu pun murid Xiao Limpai. Sudah sepatutnya kalau Tecu mewakili Xiao Limpai menghadapi para pencuri. Kang Hong memandang dengan mata bersinar dan wajah berseri. Dia kagum kepada pemuda gundul itu. Biarpun belum dia saksikan, namun agaknya kepandaian Kun Leong tentu tinggi. Wajahnya tampan biarpun kepalanya gundul, dan pandangannya jauh dan luas, wataknya pemberani, cerdik dan jujur sehingga terhadap dia berani bicara terang-terangan seperti itu tanpa takut menyinggung perasaan. Soal kepandaian, dapat dia selidiki kelak, biarpun agaknya tak mungkin kalau murid Bun Hoa Tosu dan Tiang Pek Ho yang tidak lihai. Hanya ada dua hal yang masih meragukan hati pendekar sakti ini, apakah pemuda ini sudah patut menjadi jodoh putrinya, yaitu pertama sikap lunak Kun Leong yang tidak hanya dinyatakan dengan mulut bahwa dia tidak suka melukai orang, juga dinyatakan dalam peristiwa keributan di Xiao Lim Si, Kun Leong berhasil menolong Giok Keng dari dalam sumur. Mengapa dia tidak dapat menangkap seorang pun dari para perampok itu? Hal kedua adalah cara pengobatan yang dilakukan Kun Leong terhadap Giok Keng. Biarpun meniupkan hawa dari mulut ke mulut merupakan pertolongan darurat, akan tetapi mengapa berani lancang melakukannya dan tidak memberitahu kepada dia atau istrinya lebih dulu? Pandanganmu memang tepat, Kun Leong. Aku hanya bertindak karena kekhawatiranku terhadap tugasmu yang berat. Akan tetapi sedikitnya aku harus melihat dulu sampai di mana tingkat kepandaianmu, apakah kiranya sudah cukup kuat untuk menghadapi datuk-datuk kaum sesat seperti mereka? Kalau perlu, aku dapat melatihmu beberapa macam ilmu sebagai bekal. Terima kasih atas kebaikan Supek. Tecu bukan bermaksud untuk menghadapi para datuk itu dalam pertandingan atau permusuhan. Tecu hanya akan minta kembali pusaka dan mereka tentu akan melihat muka para pimpinan Xiao Limpai untuk membalikan pusaka-pusaka dengan baik. Adapun Ouyang Bou akan Tecu tanya, apa yang dicari di Xiao Lim Si? Berkerut alis pendekar sakti itu. Kembali pemuda yang mengagumkan hatinya itu mengemukakan pendapatnya yang mengecewakan, yang dianggapnya sebagai pencerminan watak penakut. Kun Leong. Engkau bersusah payah mempelajari ilmu silat, terutama sekali 5 tahun di ruang kesadaran bersama mendiang Sukongmu, sebetulnya hendak kau pergunakan untuk apakah ilmu-ilmu itu? Tentu saja untuk kesehatan, dan untuk menjaga diri, Supek. Menjaga diri dari apa? Dari kesukaran-kesukaran yang menimpa tubuh Tecu ini. Dari serangan binatang buas, manusia-manusia yang suka menggunakan ilmu untuk menindas dan lain-lain. Dan kau tidak akan memukul orang, biarpun orang itu jahat terhadapmu. Kalau bisa, sedapat mungkin Tecu tidak akan menggunakan ilmu silat untuk menyerang orang lain, hanya untuk mempertahankan diri. Bukan karena kau takut? Tidak, Supek. Nah, kalau begitu aku hendak menyerangmu. Hendak kulihat sampai di mana engkau dapat mempertahankan dirimu. Bukan main kagetnya Kun Leong mendengar ini. Tapi, Supek. Awas. Kang Hong sudah berseru nyaring dan menyerang dengan tamparan ke arah kepala yang gundul ini. Kun Leong merasa betapa ada angin dahsyat menyambar, biarpun tangan itu masih jauh, sudah terasa angin pukulannya, membuat kulit kepala yang kena sambar terasa dingin. Cepat dia secara otomatis menundukkan kepalanya dan menyelinap ke kiri. Kang Hong sudah melanjutkan serangannya dengan pukulan-pukulan dahsyat yang datangnya bertubi-tubi dan setiap pukulan mengeluarkan angin dahsyat. Bukan main kagum dan kagetnya hati Kun Leong.
Belum pernah selamanya dia melihat gerakan serangan yang demikian dahsyatnya. Namun dia tidak diberi kesempatan untuk berpikir karena serangan itu terus datang bertubi-tubi. Kun Leong mengerahkan ginkangnya dan mengelak ke sana kemari dengan kecepatan laksana seekor burung walet. Tubuhnya mencuat ke sana-sini untuk menghindarkan diri. Akan tetapi ternyata kecepatan gerakannya dapat diimbangi oleh Kang Hong sehingga akhirnya, mau tidak mau Kun Leong dipaksa untuk menangkis, karena kalau hanya mengandalkan kecepatan mengelak saja tidak cukup dan tentu dia akan kena dipukul. Duh! Plak! Duh! 3 kali berturut-turut Kun Leong menangkis dan karena dia maklum bahwa pukulan-pukulan yang membawa angin dahsyat itu tentu mengandung sinkang yang amat kuat. Maka dia pun mengerahkan sinkangnya dan menggunakan ilmu Pek In Chiang, tangan awan putih, yang dipelajarinya dari Tiang Pek Ho Siang. Ketika kedua tangan bertemu, dari tangan Kun Leong mengepul uap putih dan benturan tangan itu hanya membuat Kun Leong tergoyang-goyang tubuhnya, akan tetapi Kang Hong juga merasa betapa tangannya tergetar. Bagus! Dia memuji dengan kagum dan kini ilmu silatnya berubah. Tadi pendekar sakti itu telah mainkan San In Kun Hoat yang ampuh, akan tetapi karena ilmu silat ini hanya 8 jurus, biarpun merupakan ilmu silat tinggi namun masih kurang dapat untuk dipakai mendesak agar pemuda itu balas menyerang. Inilah yang dikehendaki Kang Hong. Dia masih tidak percaya apakah Kun Leong akan sanggup mempertahankan pendiriannya, tidak akan menyerang orang. Maka dia berusaha memaksa pemuda itu untuk mengeluarkan kepandaian, selain bertahan, juga balas menyerang. Dan ternyata San In Kun Hoat tidak berhasil memaksa pemuda itu membalas. Ai! Kun Leong terkesiap ketika melihat perubahan gerakan supeknya. Ilmu silat yang dimainkan supeknya ini aneh sekali, gerakannya sederhana, akan tetapi daya serangnya ampuh dan dahsyat sekali. Kadang-kadang gerakan supeknya lambat saja, namun angin pukulan yang datang lebih dahsyat daripada tadi. Itulah Tai Kek Sin Kun. Namun Kang Hong benar-benar dibuat kaget. Pemuda itu masih mampu mempertahankan diri dan dia mengenal dasar-dasar Pat Hong Sin Kun dari Bun Hoat Tosu, kemudian Im Yang Sin Kun yang hanya dia kenal dasarnya saja karena kedua ilmu itu agaknya telah diubah dan diperbaiki oleh kedua orang kakek sakti itu sehingga menjadi ilmu yang amat hebat. Hawa yang kuat sekali berputaran di sekitar diri Kun Leong ketika pemuda itu mainkan ilmu-ilmu itu dengan kedua tangan selalu diisi dengan sinkang Pek In Chiang. Selama 100 jurus Kang Hong menyerang, dan uap putih yang tadi hanya mengepul dari kedua tangan Kun Leong, kini mengepul dari tubuh dan kepalanya yang gundul, mendatangkan kekuatan yang makin dahsyat. Hebatnya, sampai 100 jurus lebih, belum pernah satu kali pun Kun Leong membalas. Kang Hong maklum bahwa kalau dia menggunakan gerakan maut, tentu pemuda itu terpaksa akan membalas untuk mempertahankan diri, akan tetapi percobaan ini terlalu berbahaya bagi pemuda itu. Maka dia menggunakan akal terakhir, yaitu ilmu Tikai Beng. Sebagai seorang ahli yang memiliki kesaktian, tentu saja tidak ada bahayanya lagi bagi pendekar ini menggunakan Tikai Beng. Dahulu, sebelum dia menjadi ahli, ilmu ini amat mengerikan. Siapa saja yang terkena betotan ilmu Tikai Beng, sinkangnya akan tersedot dan Kang Hong sendiri tidak mampu menghentikannya sampai lawan tersedot habis tenaganya dan tewas. Kini tentu saja dia dapat menggunakan sesuka hatinya dan mengaturnya sehingga sewaktu-waktu dapat menghentikan daya sedot ilmu itu. Awas! Serunya lagi sambil memukul dengan kecepatan yang tidak memungkinkan Kun Leong mengelak, kecuali menangkis. Plak! Hiat! Kun Leong mengeluarkan teriakan melengking ketika merasa betapa lengannya menempel pada lengan lawan dan tenaga sinkangnya molos keluar. Sambil melengking itu dia menggunakan sinkang yang dipelajarinya dari Bun Hoat Tosu dahulu, yaitu yang mempunyai tenaga membetot dan yang oleh kakek sakti itu sengaja diciptakan untuk menghadapi Tikai Beng yang kabarnya tidak ada lawannya di dunia ini. Kini Kang Hong yang berteriak saking kaget dan herannya. Pemuda itu mampu membebaskan lengannya dari sedotan Tikai Beng. Bukan main. Sukar untuk dapat dipercaya. Saking kaget dan herannya, dia menghentikan serangannya dan meloncat mundur. Kun Leong merasa lega sekali. Napasnya sudah Senin Kemis, dan dia harus mengakui bahwa kalau saja yang menyerangnya seperti itu bukan supeknya, sudah sejak tadi dia terpaksa balas menyerang untuk menyelamatkan diri. Dia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan supeknya dan berkata,
Terima kasih atas kemurahan Supek dan maafkan Tecu. Dengan sinar mata penuh selidik Kang Hong bertanya. Siapakah yang mengajarkan kepadamu cara membetot seperti tadi? Apakah mendiang Tiang Pek Ho Siang? Kun Liong menggeleng kepala. Bun Hua To Tiang Lo Cian Pue yang mengajar Tecu. Kang Hong mengangguk-angguk dan hatinya lega. Kakek sakti bekas ketua Wasanpai itu memang seorang yang berilmu tinggi sekali, dan agaknya kakek itu dalam usia tuanya masih merasa penasaran akan keampuhan Tikai Beng yang tidak ada lawannya, maka diam-diam telah menciptakan Sin Kang untuk menghadapi Tikai Beng dan menurunkan ilmu mujizat itu kepada Kun Liong. Untung kepada Kun Liong. Pernahkah dia menyebut tentang ilmu Tikai Beng kepadamu? Kun Liong tidak berani membohong. Pernah, Supek, dan memang Sin Kang tadi dimaksudkan oleh beliau untuk menghadapi Tikai Beng. Kang Hong tertawa. Orang tua itu benar-benar tidak mau mengalah. Kun Liong, ilmu yang kau miliki itu memang hebat, akan tetapi tenagamu masih belum cukup untuk melawan aku jika aku benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dalam ilmu Tikai Beng. Akan tetapi engkau telah berhasil memiliki dasar ilmu itu, berarti engkau memang berbakat baik sekali dan sekarang aku mengerti siapa yang dapat kuberi ilmu Tikai Beng, yaitu engkau sendiri. Kun Liong terkejut. Dia mendengar bahwa ilmu Tikai Beng adalah ilmu mujizat yang hanya dikuasai oleh Supeknya ini dan tiada taranya di seluruh dunia persilatan. Dan kini Supeknya hendak menurunkannya kepadanya. Terima kasih atas kepercayaan dan kebaikan Supek. Akan tetapi, bukankah semestinya ilmu ini Supek berikan kepada adik Giok Kang? Kembali di dalam hatinya, Kang Hong kagum. Ucapan itu saja sudah membuktikan bahwa pemuda gundul itu benar-benar berani dan jujur. Berani karena ucapan itu dapat diartikan menolak. Dan jujur karena penolakan itu berdasarkan perasaan tidak adil terhadap Giok Kang. Tidak, dia masih kurang berbakat dan tidak akan kuat menerimanya. Ilmu Tikai Beng bukan sembarangan ilmu. Akan membahayakan dunia, dan membahayakan orang itu sendiri kalau pemiliknya tidak memiliki dasar yang amat kuat, dan tidak memiliki watak pendekar sejati. Kun Liong merasa makin jerih. Supek bukan Tecu menolak, hanya Tecu takut kalau Tecu bukan pendekar sejati seperti yang Supek maksudkan, dan Tecu tidak berani kelak menyia-nyiakan ilmu itu. Harap Supek pertimbangkan baik-baik. Kang Hong tertawa. Bocah ini memiliki bakat dan watak yang baik sekali, sayang sekali kurang kepercayaan kepada diri sendiri. Sikap ini memang baik, membuat orang tidak menyombongkan diri dan selalu rendah hati, akan tetapi juga menjadikannya seorang yang kurang tegas dan berani. Betapapun juga, dia tidak mempunyai pandangan orang lain dan agaknya memang tepat kalau dia menurunkan ilmunya kepada putra sumoinya dan sahabat baiknya ini. Bersiaplah engkau menerima ilmu Tikai Beng. Engkaulah pewaris satu-satunya karena ilmu ini tidak boleh dimiliki orang lain kecuali engkau dan kelak pun kalau engkau menurunkan ilmu ini tidak boleh kepada lebih dari satu orang saja. Kun Liong berlutut dan tidak membantah ketika disuruh duduk bersila di depannya. Di dalam hutan yang sunyi itu, Kang Hong memberikan ilmu yang mujizat itu kepada Kun Liong. Selain cara untuk mengemudikan hawa mujizat di dalam tubuh ini, Kang Hong harus mengoperkan sebagian dari hawa mujizat itu ke dalam tubuh Kun Liong. Seperti yang dahulu dilakukan oleh gurunya kepadanya, baca cerita pedang kayu harum. Dia menyuruh pemuda itu, membuka tubuhnya, yaitu siap menerima dan sedikit pun tidak boleh melawan, kemudian dia meletakkan kedua tangan di atas ubun-ubun kepala yang gundul dan mengerahkan Sin Kang dan bagaikan air bah membanjir memasuki tubuh Kun Liong. Pemuda gundul ini sampai roboh pingsan ketika pertama kali Kang Hong mengoperkan Sin Kangnya. Kemudian sedikit demi sedikit dia dilatih mengemudikan hawa mujizat yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya sampai dia dapat menguasainya dan mengurung hawa ini ke dalam pusarnya, membangkitkannya sewaktu-waktu. Juga dia dilatih cara bersamadi untuk mengumpulkan hawa murni sebagai penambah kekuatan tenaga mujizat Tikai Beng di tubuhnya. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.